Sekretaris Kabinet Jepang, Hirokazu Matsuno mengkritik peluncuran satelit mata-mata yang diluncurkan oleh Korea Utara. Meski Matsuno mengatakan tidak ada konfirmasi mengenai peluncuran satelit Korut ke orbit, tetapi Matsuno mengeklaim bahwa Korut akan meluncurkan beberapa satelit lainnya dalam waktu dekat. Matsuno memastikan pemerintah akan melakukan yang terbaik dalam pengumpulan dan analisis informasi, serta peringatan dini dan pengintaian. 北朝鮮は今後、早い期間内に数個の衛星を追加発射する旨主張していると承知しており、今後も衛星打ち上げを目的とした発射を強行する可能性は考えられます。政府としては引き続き必要な情報の収集、分析及び警戒監視に万全を期してまいります。 Saat ditanya apakah Jepang mempertimbangkan untuk mencabut perintah penghancuran rudal terhadap unit pertahanan di Okinawa, Matsuno belum bisa menjawab dengan pasti. Menurut Matsuno, keputusan itu memerlukan analisis dan evaluasi lebih lanjut terhadap peluncuran rudal sebelum Jepang mengambil keputusannya. Meski Sekretaris Kabinet Jepang itu mengakui soal peningkatan teknologi rudal Korut yang begitu cepat, tetapi Matsuno menegaskan kembali bahwa peluncuran rudal oleh Korut tak dapat diterima. 北朝鮮は昨年以降、これまでにない高い頻度で弾道ミサイル技術を用いた発射を繰り返し、ミサイル関連技術及び運用能力を急速に向上させていると認識しています。北朝鮮が繰り返す弾道ミサイル技術を用いた発射は断じて容認できず、ミサイル技術の著しい向上を見過ごすことはできません。 Sebelumnya dilaporkan, pada Rabu 22 November 2023, Korut mengeklaim berhasil meluncurkan satelit mata-mata dalam upaya peluncuran ketiganya pada tahun ini. Satelit mata-mata itu disebut akan membantu meningkatkan kesiapan perang Korut dalam menghadapi pergerakan militer musuhnya. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, menyaksikan langsung peluncuran satelit mata-mata itu.